Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kalian kenal Warren Buffett sebagai investor saham yang ulung. Tapi hari ini beda ceritanya. Kalian bakal belajar sisi lain dari Warren Buffett. Yap, kita nggak akan belajar saham hari ini. Kita bakal belajar berinvestasi properti dari sang maestro. Ini bukan cuma soal beli tanah, tapi soal bagaimana Buffett melatih matanya untuk melihat nilai yang nggak dilihat orang lain. Kalau kalian merasa properti sekarang udah kemahalan, video ini bakal ngerubah cara pandang kalian selamanya. Udah penasaran? Yuk kita mulai aja. Let's check it out. Kisah ini dimulai tahun 1986. Saat itu pasar pertanian Midwest Amerika sedang keos. Suku bunga tinggi, harga tanah anjlok 30 hingga 50%, dan banyak petani bangkrut. Banyak bank terpaksa menyita lahan karena kredit macet. Di tengah pesimisme ini, Buffett melihat peluang. Ia membeli lahan pertanian seluas 400 hektar di dekat Omaha dari FDIC, yakni Badan Penjamin Simpanan di Amerika, dengan harga hanya $280.000. Kalian tahu harga wajarnya? Jauh di atas itu. Para ahli memperkirakan lahan sebagus itu seharusnya bernilai minimal $500.000 hingga $600.000. Artinya, Buffett mendapatkan diskon lebih dari 50%. Dia nggak sekedar melihat harga tanah yang jatuh, tapi dia melihat nilai masa depan yang sedang didiskon gede-gedean. Tapi diskon harga bukan satu-satunya alasan. Buffett adalah value investor yang hanya fokus pada potensi penghasilan atau earning power. Sebelum bayar, dia menghitung secara sederhana, berapa banyak jagung dan kedelai yang bisa dihasilkan tanah ini tiap tahun? Dia menemukan fakta menarik, bahkan dengan hasil panen yang wajar, lahan ini sanggup memberinya return tahunan minimal 10% dari modal investasinya. Kenapa angka 10% ini gila? Karena saat itu, obligasi pemerintah Amerika hanya kasih bunga 7% sampai 8% aja. Buffett berpikir kayak gini, kenapa harus simpan uang di bank kalau bisa beli tanah yang kasih keuntungan lebih tinggi, plus harga tanahnya sendiri bisa naik di masa depan? Inilah situasi win-win yang sempurna bagi seorang investor properti. Gak hanya itu, Buffett juga melihatnya dari sisi yang lain. Tanah yang akan dibelinya ini adalah aset tanpa depresiasi. Properti rumah butuh biaya perawatan dan biaya renovasi, sedangkan tanah pertanian berbeda. Ini adalah tanah kosong tanpa bangunan di atasnya, artinya nggak akan ada penurunan harga akibat terjadinya depresiasi nilai bangunan. Tanah pertanian ini adalah aset yang benar-benar bebas dari depresiasi dan perawatan. Lagi pula, tanah pertanian nggak akan pernah usang. Selama manusia butuh makan, jagung dari tanah itu akan selalu punya nilai. Ini adalah margin of safety yang luar biasa. Setelah melihat begitu banyaknya margin of safety yang bisa ia peroleh dari investasi itu, akhirnya Buffett memutuskan untuk membelinya. Nah, sekarang properti berupa lahan pertanian itu sudah dalam genggaman Buffett. Terus, apa yang dilakukan Buffett? Ingat, Buffett itu orang kota, dia nggak tahu cara nanam jagung. Disinilah kecerdikannya. Dia nggak asal beli tanah kosong. Dia tahu tanah itu harus dikelola oleh orang yang tepat. Dia sadar kalau dia nggak perlu jadi ahli tani, dia cuma perlu ahli memilih petani. Dia bekerja sama dengan orang yang paham lokasi tersebut. Ini sama kayak kalian beli properti, bukan berarti kalian harus jadi kontraktor atau tukang catnya. Kalian cuma perlu tahu siapa yang bisa mengelola aset itu supaya nilainya nggak turun. Buffett bilang, dia nggak pernah sekalipun pergi ke lahan itu buat ngecek jagungnya tumbuh berapa senti. Dia cuma nunggu laporan tahunan. Kenapa? Karena dia beli berdasarkan produktivitas, bukan berdasarkan harapan harganya bakal naik minggu depan. Ini mindset yang jarang dimiliki investor properti pemula yang biasanya cuma berharap capital gain tanpa mikirin cash flow. Akhirnya pengembalian operasional lahan tersebut melebihi 10% dan harga tanah terus naik. Dan menurut berita yang gue dapetin, tanah itu masih menjadi hak miliknya sampai sekarang. Keren ya? Udah untung besar, tanahnya masih produktif juga. Nah, sekarang apa pelajarannya bagi kita semua? Kisah investasi properti lahan pertanian ini membuktikan,
Investasi yang paling sederhana seringkali adalah yang paling menguntungkan, asal kita berani bertindak saat orang lain ketakutan. Lalu, investor yang hebat harus berfokus pada identifikasi nilai dan kualitas aset itu, lalu menghitung tingkat pengembaliannya. Jangan cuma asal belanja aset yang murah aja. Sebelum masuk ke dalam aset investasi, tanya pada diri kalian apakah aset ini akan memberikan tingkat return yang baik atas modal yang kalian keluarkan atau enggak. Pelajaran ketiga, kalian gak harus menjadi petani untuk berinvestasi di lahan pertanian. Demikian juga jika kalian berinvestasi di properti kos-kosan. Belum tentu kalian harus campur tangan langsung di sana. Yang perlu kalian lakukan adalah memikirkan bagaimana aset itu bisa bekerja produktif tanpa campur tangan kalian secara langsung namun tetap memberikan hasil yang terbaik bagi kalian. Investasi properti bukan cuma soal lokasi, tapi soal produktivitas. Gimana? Udah siap cari lahan jagung versi kalian sendiri? Ingat ya, investasi yang baik itu dilatih dari data, bukan dari emosi. Jangan lupa share video ini supaya kalian jadi teman sukses bagi mereka. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.